sahabat-sahabat teologi DW dan rekan-rekan yang terkasih, kembali lagi bersama kami Ngasik Ngobrol Asik Seputar Teologi Season 2. Kita akan menunggu beberapa orang untuk bergabung bersama kita. Bagaimana kabarnya teman-teman? Kami tim Ngasik berharap teman-teman selalu dalam keadaan yang baik, juga dalam keadaan yang sehat, dan masih terus menanti-nantikan Ngasik di episode-episode berikutnya. Oke, kita akan menunggu narasumber kita yang spesial ini untuk bergabung bersama kita ya. Oh ya teman-teman, kita hari ini itu kita memasuki season 2 untuk episode pertama. Tema yang diusung yaitu keindahan ilahi monopoli kita. Nah, ini seputar teologi agama-agama, dan kita juga akan membahas ini bersama dengan ahlinya, yaitu Pendeta Wahyu Nugroho. Sampai saat ini Pak Pendeta masih belum bergabung bersama kita. Kita tunggu sebentar ya. Oke. Nah, oke. Halo Pak Wahyu. Beloni. Tadi saya sudah bergabung, tapi saya pikir diundang, ternyata saya yang minta ya harusnya. Oh, iya. Oke, Pak. Oke, ya. Ya. Yang kita lupa koordinasi di awal. Iya, tapi nggak apa, syukurlah udah bergabung Ya, oke. sekarang ya, Ya, Pak ya. baik. Ya, oke. Bagaimana kabarnya? Oke, saya sendiri puji Tuhan masih sehat dan juga baik. Masih kangen kuliah Ya, juga. Kuliah kan offline sudah maksudnya. mulai. Oh, offline. Kan kalau kuliah kan sudah mulai kuliah. Ya, Iya, ini kamu udah. di Jogja atau di Jawa Timur? Saya lagi di kos, Pak, di Jogja. Di Kayaknya Jogja. lebih enakan kuliah di Jogja daripada di rumah. Ya, Suasananya iya. lebih mendukung. Iya. Oke, Oke. suasananya suasana kuliah. Baik, silakan Filoni. Iya, oke. Saya akan membuka ngasih kita yang season 2 ini, Pak ya. Oke, teman-teman, Ya, selamat silakan. bergabung kembali dengan kami, tim ngasik season 2 di episode pertama ini. Dan sedikit pemberitahuan teman-teman, kita sistemnya sekarang sedikit baru. Yang baru adalah kita bukan lagi 1 minggu sekali, tapi kita melaksanakannya itu 1 bulan sekali. Nah, tepatnya pada minggu ketiga. Jadi buat teman-teman yang juga terus ingin mengikuti perkembangan ngasik, tetap stay tune dan tetap lihat perkembangan dari tiap minggu, karena tiap minggu kita juga akan mengupload pemberitaan-pemberitaan dan informasi seputar ngasik. Oke, nah kita juga akan tetap mengadakan siaran ulang, itu pertama di YouTube channel kita, Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana. Yang kedua, kita juga akan mengadakan siaran ulang di feed Instagram, jadi kita upload ulang. Dan nanti yang ketiga, kita akan menguploadnya bersama dengan Petra FM di channel 105,7. Oke, dan spesialnya lagi teman-teman, di Ngasik yang ke season 2 ini, teman-teman juga boleh untuk request tema, request apa kiranya topik-topik yang sedang booming atau sedang viral mungkin, tapi juga jangan lupa kalau kita juga lingkupnya teologi, dan tema-temanya boleh diminta ke teman-teman tim Ngasik dengan menghubungi DM Instagram kita atau nomor yang tertera di bio Instagram kita.
Gitu ya teman-teman. Oke, Pak Wahyu, bagaimana Ya, kabarnya? gimana? Pak Wahyu Ya, sehat ya? baik, sehat dan kelihatannya saya lihat wajah saya di sini kelihatannya saya tambah gemuk ya ini ya, gitu ya. Sepertinya di rumah aja itu emang bikin kita bertambah gemuk ya Pak ya? Oh, iya, iya betul, betul. Ya, makanan terjamin gitu. Oh iya bener. Nah, Oke. Saya juga merasakan demikian kok Pak. Jadi ini pipi oh, mulai tembem, gitu jadi ya. Oh, tapi nggak walaupun di apa-apa. kos ya, walaupun di kos ya, Iya, berarti meskipun wah di luar kos. biasa. Iya, karena jadi Ya, bisa masak gitu Pak. oh, Oke, ya baik. iya Pak. Oke, kita akan mulai masuk ke topik kita kali ini Pak ya. Eh, Oke, Kira-kira Pak, kita kan mengambil topiknya tuh keindahan ilahi monopoli kita. Nah, ini sebenarnya kenapa sih Pak kok tema ini gitu yang diusung gitu? Pasti Pak Wahyu juga terlibat kan dalam pembuatan tema ini. ya baik. Itu monopoli kita tentu ditambah tanda tanya ya di sana ya. Jadi apakah Iya, betul betul. keindahan ilahi itu monopoli kita? Ya memang sebenarnya ini kan tema yang tidak begitu mudah ya begitu. Terlebih kemudian ketika ini kita sharekan ke publik, setiap orang bisa mendengar, melihat itu kan kita kemudian mulai memikirkan bahwa jangan sampai hal yang sensitif ini justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, oleh karena itu memang sengaja bersama dengan tim, kemudian kami memilih kata keindahan ilahi sebenarnya sederhana. Jadi keindahan ilahi itu referensinya atau inspirasinya itu dari seorang tokoh spiritualitas lintas iman, Thomas More, yang meyakini bahkan juga mengakui bahwa sebenarnya di setiap agama-agama itu uh, hadir bahkan juga ditemukan keindahan-keindahan dan tentu sebagai pemeluk agama, entah itu kita Kristen, entah itu kita Muslim atau agama lainnya, ketika ada keindahan di dalam agama yang dipeluk begitu, maka kemudian keindahan itu diyakini memang tidak berdasarkan dari buatan manusia, tetapi itu memiliki sifat divine, ilahi, begitu yang diyakini sebagai sumber dari agama itu. Nah, keindahannya itu sebenarnya hadir di dalam agama-agama dalam berbagai macam bentuk. Yang pertama itu tentu dari pengalaman personal dari setiap pemeluk agama terkait dengan yang divine tadi, yang ilahi. Jadi kalau misalnya kita orang-orang Kristen, tentu setiap pribadi kita punya pengalaman personal dengan yang kita yakini sebagai Yesus Kristus, sebagai Juru Selamat kita, entah itu dalam pengalaman personal dalam berbagai varian bentuknya ya begitu ya, entah itu disentuh secara personal, diyakini bahwa dia disentuh oleh karya Yesus Kristus, atau kemudian dia mengalami pengalaman personal dengan Yesus Kristus, itu mereka yakini sebagai keindahan. Dan kemudian keindahan itu diturunkan menjadi ya entah itu ritual, entah itu kemudian hadir dalam nyanyian atau di dalam praktek keagamaan, yang kemudian ketika pemeluk agama menjalankan praktek keagamaan, entah itu doa, entah itu ibadah, atau kemudian menyanyikan lagu keagamaan, itu mereka mengalami kembali keindahan-keindahan ilahi yang mereka yakini sebagai sebuah anugerah ya, given dari divine, dari ilahi itu begitu. Dan saya rasa setiap agama itu memiliki dimensi ini ya, Mbak Feloni ya begitu. Itu Iya dulu. Pak. Nanti kalau saya terus kepanjangan jadi kayak kuliah nanti begitu ya. Iya Pak. itu itu Jadi dulu. uh, iya, ya. Salah satu hal yang mau disoroti memang dari topik ini kita bersama-sama mau melihat given tadi tuh Pak ya. Jadi kayak anugerah yang memang dimiliki oleh semua kepercayaan gitu, semua agama. Mereka yakini Oke. Okay. sebagai given. Iya, iya betul.
ini yang perlu kita ini Pak ya pegang dari awal ini Pak ya, fondasi bahwa betul, betul. keindahan itu sebuah anugerah gitu Pak ya. Mm-mm. Dan ini perlu disadari terus tentunya Pak. Betul. Iya kan? Dan yang penting adalah sebenarnya kita sadar setiap agama itu memiliki dimensi keindahan ilahi yang mereka yakini sebagai given yang khas yang diberikan oleh Allah kepada setiap agama ya begitu. Saya rasa ini hal yang mendasar yang menjadi pijakan ketika kita mencoba menggali dan juga mendiskusikan tema ini. Begitu Mbak Velo. Oke. Nah, di sini berarti kita juga bisa kembali mengerucutkan Pak, kita sebagai masyarakat, sebagai penduduk Indonesia dengan konteks majemuk yang memiliki banyak sekali perbedaan, memiliki banyak sekali kekayaan. Nah, ini pasti juga menyinggung anugerah yang kita mau bicarakan itu Pak ya? Ya memang kemudian ini letak mungkin kalau misalnya persoalan bisa dikatakan begitu, tapi juga menjadi tantangannya. Ketika kita hidup di dalam sebuah masyarakat majemuk seperti Indonesia, yang di dalamnya setidaknya ada 6 agama resmi yang diakui, tetapi kalau kita mau jujur kan ada lebih dari ratusan agama-agama lokal dan aliran kepercayaan yang juga hidup dan juga bersama-sama dengan kita di bumi Indonesia ini. Ketika kemudian kita kembali kepada pijakan tema ini bahwa bukan hanya kita ini, tetapi mereka, agama-agama yang lain termasuk aliran kepercayaan itu sebenarnya juga meyakini mendapatkan given keindahan ilahi dalam bentuk pengalaman-pengalaman yang kalau dalam bahasanya Rudolf Otto itu tremendum et fascinans, jadi menggetarkan tapi juga mempesonakan begitu. Maka persoalannya adalah kemudian pengalaman terhadap yang diyakini sebagai keindahan ilahi itu didaku sebagai satu-satunya pengalaman yang paling benar. Nah ini kan persoalannya di sana ya. Ketika satu sisi kita meyakini bahwa Allah itu secara khas bekerja dan juga memberikan saya menyebut Allah ini dalam perspektifnya Raymond Vanikar sebagai sebuah misteri, pribadi yang misteri itu. Dan ketika kita ditanya Allahnya itu sama atau tidak, nah saya tentu tidak bisa menjawab karena saya belum pernah bertemu dengan Allah ya begitu. Berbeda kalau saya pernah bertemu dengan Allah kan kemudian saya bisa mengatakan oh ternyata sama, oh ternyata beda, karena Allah ini pribadi yang misteri gitu. Dimana kita ini diperkenankan untuk mengalami dan berjumpa dengan kemisterian Allah ini dalam pengalaman-pengalaman personal kita terhadap keindahan-keindahan ilahi yang kita jumpai di dalam masing-masing agama kita. Tapi tadi saya katakan tantangannya adalah ketika kita kemudian mendaku bahwa pengalaman personal kita tentang keindahan ilahi itu yang paling benar, lalu menegasikan yang lainnya, lalu kita mengatakan bahwa ini loh, ini satu-satunya keindahan ilahi yang kemudian harus kalian imani dan kalian percayai sehingga kemudian kalian akan mengalami seperti yang saya alami. Itu persoalannya, karena kemudian akan menghadirkan sebuah perasaan superioritas keagamaan yang kemudian justru menyingkirkan yang lainnya. Nah ini kan persoalannya kan di sana, dan saya rasa masyarakat majemuk seperti Indonesia ini seringkali menjadi tantangan dan juga persoalan tersendiri untuk kehidupan umat beragama begitu. Jadi merasa paling benar, terus klaimnya itu paling benar, lalu kemudian itu diterapkan dan dikenai kepada yang lain untuk kemudian yang lainnya juga mengikuti apa yang dia yakini sebagai kebenaran itu. Nah ini persoalannya di sana, Mbak Veloni. Gitu. Oh iya Pak, jadi memang ini jadi kecenderungan gitu Pak ya. Kadang kita jatuh pada superioritas agama gitu. Merasa diri sederhananya seolah-olah merasa bahwa kita lah yang paling benar, dan bahkan mungkin bisa juga menyalahkan yang lain gitu, atau mengajak yang lain secara paksa untuk ayolah ikut yang benar aja daripada ikut yang salah. Ini kan sebenarnya juga sesuatu hal yang tidak membebaskan gitu Pak. Padahal kalau menurut seorang tokoh filosof yang saya juga baru belajar kemarin ini Pak Griffin gitu. Beliau bilang kalau
setiap orang tuh memiliki kebebasan untuk uh, memiliki hubungan dengan Tuhan gitu. Jadi ketika kita bisa melihat atau menyadari bahwa setiap orang memang memiliki kebebasan untuk berhubungan dengan Tuhan dengan cara apapun, dengan jalan apapun, sebetulnya supranatur agama ini juga bisa kita singkirkan pelan-pelan gitu Pak ya. Iya, iya. Jadi sebenarnya kan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita bicara tentang tadi keindahan ilahi yang kita yakini sebagai sebuah pengalaman yang dengannya kita itu merasa kita meyakini itulah jalan yang diberikan kepada saya sebagai yang menuju kepada katakanlah sumber keselamatan, sebagai situasi selamat itu begitu ya. Nah, situasi pertama yang harus kemudian kita sadari adalah ketika kita berhadapan dalam sebuah situasi masyarakat yang majemuk, tantangan yang terbesar adalah bagaimana saya membahasakan atau katakanlah memahami pengalaman personal saya dengan sang sumber yang saya yakini sebagai sang sumber keselamatan ini, tanpa kemudian menegasikan yang lain. Itu yang pertama, jadi tetap menghormati dan juga menghargai yang lain, tetapi juga tidak kehilangan keyakinan saya kepada apa yang kemudian saya yakini sebagai pengalaman keindahan ilahi yang hadir sebagai given kepada saya lewat agama yang saya berikan. Itu yang pertama ya. Jadi kan ketegangannya di sana. Satu sisi saya ingin menghargai yang lain, tapi di sisi lain kita juga kemudian tidak sampai kehilangan komitmen kita kepada apa yang kita yakini kepada keindahan ilahi yang sudah menjadi given untuk kita. Atau katakanlah dalam bahasa teknisnya tidak merelativisir apa yang kita imani sebagai keindahan ilahi. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, sebenarnya tantangan terbesar umat beragama ketika dia berada di dalam situasi kemajemukan beragama seperti Indonesia ini adalah mereka ini memilih beragama itu sebagai kebenaran, jadi being truth atau sekedar masalah benar salah. Ini saya beragama itu terkait dengan benar salah. Kalau yang saya yakini benar maka benar, sementara orang yang tidak meyakini seperti yang saya anggap kebenaran itu salah. Jadi ini seperti legalistik ya, beragamanya legalistik. Atau kemudian yang kedua beragama yang being deep gitu, jadi menjadi dalam gitu. Nah, ya being deep itu adalah ketika kita tidak hanya berhenti kepada pemahaman keagamaan yang legalistik yang bicara tentang ini boleh tidak, ini benar salah, ini haram halal atau tidak, tetapi justru sampai ke dalam sisi-sisi yang dalam bahasa teknisnya itu pada spiritualitas keagamaan itu menjadi mendalam, being deep di sana. Nah, saya rasa ini tantangannya ya, dua tantangan itu. Jadi satu sisi mempertahankan komitmen saya, keyakinan saya kepada keindahan ilahi yang adalah given yang saya terima di dalam agama saya. Kalau dalam kekristenan misalnya Yesus Kristus is given for me gitu ya. Jadi dan itu Jesus Christ is given for me, anugerah begitu. Tapi di sisi lain keyakinan saya kepada Yesus Kristus itu, iman saya pada Yesus Kristus tidak menegasikan keindahan-keindahan ilahi yang juga hadir dan diyakini di dalam agama-agama lain. Dan juga kemudian kita beragama itu tidak hanya kemudian being legalistik begitu ya, tapi kemudian menjadi being deep, menjadi mendalam. Nah ini sebenarnya dua tantangan terbesar ketika kita mencoba menghayati keberagamaan kita, keimanan kita dalam sebuah masyarakat yang majemuk, di mana kembali pada pijakan awal setiap agama sebenarnya mendapatkan given keindahan ilahi itu. Begitu Mbak. Nah itu jadi kalau misalnya tadi Mbak Feloni menyebut bahwa kemudian setiap orang itu memiliki kebebasan begitu ya, sebenarnya kebebasan dalam pengertian bagaimana kemudian mereka merespon keindahan ilahi yang adalah given itu yang hadir di dalam kepada dirinya atau kepada agama yang mereka anut begitu. Nah ini saya rasa itu yang paling penting ya begitu. Iya Pak. Jadi memang saya sendiri menyadari gitu Pak, tantangan kita sebagai masyarakat majemuk itu untuk bagaimana bertoleransi, bagaimana harus berhadapan dengan nilai-nilai yang berbeda. Mungkin setiap agama memang mempunyai kebenaran mutlaknya sendiri-sendiri.
Tapi saya yakin sebagai seorang mahasiswa yang sekarang ini, saya yakin bahwa ini bisa diupayakan gitu Pak. Bisa Ya, diusahakan selama kita memang memiliki kemauan dan upaya diri untuk menjadi terbuka dan inklusif gitu. Uh, ya, Terus ya, tadi saya juga cukup senang dengan yang Bapak paparkan terkait dengan di saat kita mencoba untuk membuka diri, mau menghargai tanpa harus kehilangan keyakinan kita sendiri. Di sisi lain kita juga harus beragama secara mendalam, gitu, Pak. Bukan lagi tentang benar dan salah, bukan lagi tentang hal-hal yang hanya apa ya, uh, hal-hal yang dasar, tapi justru lebih ke dalam, kalau mungkin kalau bisa dibilang lebih dari agama itu sendiri gitu. Jadi spiritualitasnya yang mau diangkat gitu. Nah di sini ketika spiritualitas sendiri yang diangkat, saya yakin uh, ketika kemajemukan itu jadi penyebab konflik, penyebab perpecahan, itu mungkin nggak akan terjadi seperti itu gitu Pak ya, ketika kita mampu berspiritualitas gitu. ya. Jadi konflik entah itu secara verbal, artinya perdebatan begitu, ataupun juga secara fisik sampai dengan melakukan kekerasan atau kemudian sampai melakukan yang namanya katakanlah pengerusakan begitu. Sebenarnya kan itu didasari dari pemahaman bahwa itu tadi truth claim yang benar itu adalah apa yang saya yakini begitu ya. Sementara yang tidak yang berbeda dengan saya itu ya pilihannya dua, apakah mereka bergabung dengan saya atau kemudian ya kami singkirkan sebagai yang salah, sesat, bidah dan seterusnya begitu ya. Nah ini kan terjadinya kan seperti itu, truth claim-nya itu. Iya. Satu sisi itu sebenarnya bisa dipahami dalam pengertian bahwa mereka meyakini ada sesuatu yang kemudian mereka imani ya tadi kalau kita kembali pada kata keindahan ilahi ini yang saya pegang ini sesuatu yang kemudian menjadi mutlak bagi saya, tapi kemudian dia masih belum siap untuk melihat bahwa ada yang lain juga yang ternyata memiliki respon yang berbeda terhadap keindahan ilahi yang adalah given itu. Jadi perbedaan yang sangat mencolok dari apa yang cara dia merespon keindahan itu. Jadi misalnya karena kalau kita ngambil contoh tentang kata monotheism sendiri ya, gitu. Dalam monotheism itu kan misalnya antara teman-teman Muslim dan juga Kristen itu berbeda cara merespon dan membahasakan monotheism itu. Nah, kalau misalnya mereka hanya mendasarkan kepada konsep tentang monotheism yang benar adalah seperti bahasa yang saya ucapkan begitu. Sementara kemudian di agama lain sebenarnya mereka juga mengakui monotheism tapi dengan bahasa yang berbeda dari yang saya yakini dan kemudian itu dianggap salah, itu persoalannya gitu ya. Nah, jadi bukan kurang tapi adalah ketidakmauan sekaligus ketidakmampuan melihat bahwa ya ini sebenarnya ada sesuatu yang sebetulnya memiliki esensi yang sama, cuma kemudian diekspresikan, dibahasakan secara berbeda. Nah, spiritualitas justru menolong kita untuk bisa menangkap resonansi getaran-getaran yang sama, meskipun juga tidak mengabaikan bahwa ada keunikan perbedaan. Jadi saya ngambil contoh begini, waktu webinar PSAA sudah saya sempat sampaikan itu. Jadi ada salah satu peserta studi intensif tentang Kristen Islam yang berlatar belakang Syiah pada saat Sidki tahun 2019 itu, kami mengajak kunjungan ke gereja Ganjuran di sana. Nah, ketika mereka berkunjung di sana lalu dipandu mengikuti jalan salib, gitu ya, jalan salib yang sederhana di gereja Ganjuran kan ada jalan salib yang pendek-pendek begitu. Nah, ketika di bagian refleksi, ketika kembali ke penginapan dan kemudian malamnya kami sharing tentang pengalaman, penganut Syiah ini yang namanya Mas Alamsyah itu mengatakan saya ini kok waktu jalan salib itu merasakan getaran-getaran ya. Gitu. Bukan getaran-getaran dalam arti ketakutan, tapi dia merasa bahwa ini ada sesuatu yang sama, ada resonansi. Yang getaran-getaran itu juga saya rasakan ketika saya menjalankan ritual di dalam keagamaan saya. Nah, pada saat itu dia agak sedikit takut karena jangan-jangan saya sudah
sudah meragukan kebenaran agama saya dan mulai tertarik dengan agama Katolik ini begitu. Nah, dia mulai takut seperti itu. Tetapi kemudian pada saat saya mengatakan tidak, Mas Alamsyah itu justru menunjukkan bahwa Mas Alamsyah sedang berproses untuk beragama secara mendalam, sehingga kemudian ketika beragama tidak hanya sekedar legalistik tetapi pada sisi tataran spiritualitas, maka Mas Alamsyah dimampukan untuk menangkap resonansi getaran-getaran itu begitu. Jadi sebenarnya kita ya memiliki aura yang sama, getaran-getaran yang sama meskipun diekspresikan dalam bentuk ritual dan bahasa yang berbeda. Nah, jadi spiritualitas itu justru adalah dasar untuk kita kemudian dimampukan menangkap resonansi yang sama di antara agama-agama yang berbeda-beda, tapi bukan berarti kemudian kita meninggalkan agama kita lalu berpindah agama, tidak, tetapi justru kita semakin menghormati dan justru juga semakin mau belajar tidak hanya tentang resonansi yang sama itu, tapi juga belajar ketika ada resonansi yang sama, bagaimana itu kemudian dibahasakan, lalu kemudian dipraktekkan di dalam agama yang berbeda, sehingga mereka semakin lebih mengenal dan memahami agama-agama yang lain secara lebih objektif dan benar. Nah, saya rasa itu yang paling penting ya, Mbak ya. Jadi spiritualitas itu justru adalah soul dari agama itu sendiri, yang membuat kita bisa minimal mulai mendapatkan basis toleransi yang dibutuhkan oleh setiap pemeluk agama ketika mereka berada dalam konteks masyarakat yang majemuk seperti Indonesia ini. Begitu, Mbak Velo. Iya Pak, jadi spiritualitas beragama tuh show buat kita sendiri ya Pak ya? Ya. Ya, aduh saya jadi kayak gak bisa berkata-kata saking terpukaunya dengan apa yang Bapak bilang. Saya sendiri sebenarnya juga cukup senang dengan topik-topik seperti ini Pak. Kebetulan juga saya tuh dulu sempat pengen sekolah teologi ini juga karena pengen tahu lebih dalam tentang Tuhan seperti apa sih yang saya percaya gitu. Ya sebelumnya saya juga masih kayak ada sedikit-sedikit sifat merasa diri paling benar gitu, merasa kepercayaan ini paling benar gitu. Tapi ketika saya berproses selama hampir kurang lebih 3 tahun ini, saya mempunyai pandangan yang baru bahwa ternyata memang beragama itu tidak sebatas itu, tapi memang menjadikan spiritualitas beragama itu jadi show buat diri saya sendiri gitu. Sehingga seperti Mas Alamsyah tadi ya yang mengalami getaran gitu ketika berhadapan dengan yang berbeda gitu, sesuatu yang baru buat beliau gitu. Nah, di sini mungkin realitanya kalau kita bisa melihat, mungkin Pak beberapa orang berhenti di ketakutan gitu Pak. Yang tadi Bapak mungkin sebutkan. Takut, nanti jangan-jangan aku jadi pindah agama atau dan sebagainya gitu. Nah, akhirnya tidak dilanjutkan. Padahal ketika kita mau sedikit lagi melangkah melampaui dari rasa takut itu bukan perkara pindah atau tidak, terbawa atau tidak, tapi justru bagaimana kita bisa menghormati keberadaan dari yang berbeda tadi, gitu kan Pak ya? Jadi Pak. Ya, betul. Jadi saya belum minta maaf pada Mas Alamsyah, namanya saya sebut adalah Mas Alamsyah nonton ini ya. Jadi betul, banyak orang yang kemudian berhenti kepada ketakutan. Kalau misalnya kembali kepada apa yang kita bahas sebelumnya, bahwa ada ketakutan saya akan kehilangan iman saya, saya akan kemudian dilemahkan iman saya. Saya rasa ini yang seringkali menjadi banyak alasan dan argumentasi yang dimunculkan ketika ada ajakan-ajakan untuk berjumpa dan juga berdialog dengan pemeluk agama lain. Itu kami alami juga di dalam pengalaman kami di Pusat Studi Agama-Agama ketika kami mengajak katakanlah pemeluk agama atau teman-teman dari agama lain untuk kemudian bergabung dengan acara kami. Salah satu yang menjadi keraguan mereka adalah ini saya jangan-jangan dikonvertkan ini, dilemahkan iman saya, kemudian ini adalah salah satu cara kristalisasi. Nah, padahal kalau kita kembali kepada pemahaman bahwa beragama itu adalah masalah going deep begitu. Dan tadi Mbak Veloni mengatakan kita harus berani melampaui ketakutan kita. Itu sebenarnya ketika kita going deep itu adalah dibutuhkan sebuah kesadaran tentang pentingnya keberanian untuk going deep, keberanian dan kemauan, tapi juga kesadaran
kerendahan hati untuk mengakui bahwa saya ini terbatas gitu. Saya tetap adalah manusia terbatas yang tetap tidak mampu menampung dan juga merespon dengan tepat misteri ilahi yang menyapa saya sebagai given itu. Karena keterbatasan bahasa saya, keterbatasan pengetahuan saya, sehingga misteri Allah yang besar itu kemudian saya menyadari saya terbatas untuk menerimanya, gitu. Sehingga kemudian butuh kerendahan hati itu ya. Tapi bukan berarti ketika kita mengaku terbatas, lalu kemudian kita mengatakan, wah saya tidak begitu benar ini mengimani apa yang saya yakini sebagai Yesus Kristus sebagai sumber keselamatan misalnya. Nah, ketika kita bicara going deep yang kemudian mendorong kita untuk memiliki keberanian, kemauan, sekaligus kerendahan hati dan kesadaran akan keterbatasan kita sebagai manusia berhadapan dengan misteri ilahi pertama, dan juga kemudian ditantang untuk mengakui bahwa keindahan ilahi juga hadir di dalam agama-agama lain sebagai given yang kemudian direspon dengan bahasa dan juga ritual dan praktek-praktek keagamaan yang berbeda dengan kita, begitu. Maka sebenarnya itu mendorong kita untuk kemudian semakin menyadari bahwa pertama, kita ini sebetulnya harus menyadari sebuah pertanyaan, kenapa sih kok ada perbedaan agama ini? Gitu. Apa sih maksudnya? Kalau kita misalnya saya kan tidak diminta dilahirkan di keluarga Kristen. Rata-rata kan kita ini menjadi Kristen karena kita ini keluarga Kristen kan, begitu ya. Mbak Veloni kan juga begitu kan, lahir dari keluarga Kristen kan. Gitu. Jadi artinya bisa jadi Kristen kita ini keturunan, begitu. Kita kan tidak pernah meminta kita lahir di keluarga Kristen. Jadi memang kita ditempatkan untuk lahir di keluarga Kristen, dan kalau kita memahami itu sebagai sebuah keindahan ilahi, ada maksudnya ini apa? Maksudnya itu sementara kemudian ketika kita berjumpa dengan agama lain kok ada perbedaannya. Nah, bagi saya secara pribadi ketika saya berziarah dengan teologi agama-agama ini, saya kemudian memahami maksud Tuhan adalah kita diminta bukan untuk saling menghakimi, tapi untuk saling belajar terkait dengan keindahan-keindahan ilahi yang hadir di dalam agama-agama yang mungkin juga khas, yang berbeda kehadirannya itu, dan juga direspon secara berbeda juga oleh pemeluk agama. Satu, kita diminta saling belajar di sana. Nah, tetapi kemudian ketika saling belajar, apa yang kita temukan, gitu ya. Nah, saya rasa saya selalu kemudian mengatakan berkali-kali bahwa ketika kita saling belajar dengan keberanian, kemauan, tapi juga dengan kerendahan hati, di sana kita akan menemukan bahwa kita ini diperkaya oleh agama lain, tapi juga kita ini bisa memperkaya agama lain. Karena apa? Karena yang kita sharingkan kan adalah keindahan-keindahan ilahi yang diterima oleh masing-masing agama, kemudian diyakini sebagai given itu. Begitu. Nah, sehingga yang diserahkan itu. Nah, oleh karena itu bukan berarti kemudian kita melemahkan iman kita, tapi justru kita semakin kuat dengan komitmen kita kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, jalan dan kebenaran dan hidup. Itu ya, saya meyakini itu bahwa perjumpaan dengan agama lain, belajar dari agama lain tidak pernah melemahkan kita, gitu. Tapi justru apa yang terjadi ketika kita going deep, kita justru akan semakin dalam, bahkan juga ditolong oleh penghayatan agama lain untuk kita bisa menghayati Yesus secara lebih dalam lagi, dibantu. Gitu. Misalnya dibantunya bagaimana? Ketika kita berjumpa dengan agama lain, misalnya saya sharing tentang pengalaman saya ketika saya melakukan penelitian disertasi, di mana kemudian saya hadir di dalam sholawat atau zikirnya komunitas yang saya datangi dalam proyek penelitian saya ya. Saya hadir di sana dan mereka berzikir dengan cara Islam, dengan formula-formula yang panjang-panjang itu selama 1 jam. Gitu. Nah, saya ikut di sana, lalu kemudian saya mengalami juga keindahan ilahi yang mereka alami juga sebagai keindahan ilahi, tapi apakah kemudian saya langsung mengatakan, wah, kalau gitu saya tak jadi muslim sajalah, ternyata lebih indah di sini daripada di agama saya. Tidak. Dan justru saya kemudian terbantu untuk melihat sisi-sisi iman saya yang selama ini tidak saya sadari dan tidak saya lihat. Justru cara mereka berdoa, cara mereka kemudian berperilaku, cara mereka kemudian menyambut saya dengan keramahan, menolong saya untuk melihat sisi-sisi keagamaan yang selama ini mungkin saya anggap biasa, tapi ternyata itu luar biasa.
Nah, artinya justru kalau dalam bahasa saya kita justru akan semakin mengenal Yesus Kristus. Dan dalam keyakinan saya, kalau kita semakin mengenal Yesus Kristus, kita tidak akan pernah menjadi orang yang akan menghakimi dan menganggap yang lain salah. Tapi justru kita akan semakin bisa terbuka, menghormati, dan juga menghargai, bahkan dengan rendah hati belajar dari yang lain. Itu karena apa? Karena kita semakin mengenal Yesus Kristus dan kita semakin berakar, memiliki komitmen di dalam Yesus Kristus. Itu yang saya yakini, Mbak Velo. Begitu. Iya, saya juga meyakini itu Pak, karena Bapak enggak sih? Ya, Ya, jadi memang ketika kita memang membuka diri untuk belajar dari yang lain, bukan malah terkikis iman kita, tapi iman kita juga semakin tebal gitu Pak ya. Kalau betul, boleh menggunakan betul, kata tebal gitu. betul, betul. Jadi Iya, saya setuju dengan itu. Ya, iya, oke. Ngomong-ngomong nih Pak, dari tadi kita menyebutkan kata keindahan ilahi. Keindahan ilahi, gitu kan Pak. Kayaknya ini juga seperti hobi Bapak sekarang yang banyak sekali tanaman di belakang itu Pak yang saya lihat gitu. oh ya, Hijau-hijau gitu. Ketika rumah semakin banyak tanaman, kita bisa melihat warna-warna tanaman di sana gitu. Itu kan juga menambah keindahan gitu Pak. Nah, ini betul. kenapa Pak? Kenapa yang dipilih itu eh, dua kata ini, keindahan ilahi? Ada apa sih Pak di balik keindahan ilahi ini? Yang tadi Bapak Ya. sempat singgung kan, keindahan ilahi itu ada di setiap agama. Ada apa di balik keindahan ilahi itu Pak? Ya, baik. Yang paling sederhana karena memang sebenarnya tidak ada kata yang cukup untuk mewakili misteri ilahi itu ya, misteri Allah itu ya sebenarnya. Saya rasa kata indah saja sebenarnya tidak cukup untuk kita bisa menggambarkan Allah yang misteri itu. Nah, tapi bahwa saya kemudian kita bicara tentang keindahan dalam pengertian indah itu kan satu itu akan selalu membuat orang terpesona dan kemudian orang akan suka untuk kemudian menikmatinya, memandangnya atau juga kemudian terasa ingin memilikinya sebagai keindahan. Tapi juga kemudian yang kedua, kata indah itu kan sebenarnya relatif gitu ya. Jadi satu sisi ada dimensi universal dari keindahan, tapi juga di sisi lain indah itu kan juga relatif gitu. Bagi saya warna biru itu indah misalnya, saya suka warna biru. Tapi ada orang yang mengatakan biru itu tidak indah, biru itu membosankan. Bagi saya yang indah itu adalah warna pink gitu misalnya. Nah artinya kata keindahan itu sebenarnya menjadi representasi untuk menampung dua dimensi yang saling bersetegang itu, tapi sebenarnya adalah sebuah katakanlah dua kutub yang mewakili kompleksitas sang misteri Allah itu. Bahwa itu universal, orang-orang bisa mengatakan indah itu sesuatu yang universal, gunung itu indah gitu ya, langit itu indah gitu, pantai itu indah, tetapi kita juga tidak menutup kemungkinan orang-orang juga memiliki faktor subjektif tentang keindahan. Nah ini kan sebenarnya mewakili hal itu. Iya. Jadi saya mau berkata indah. Nah lalu ilahi itu lebih kepada rujukan bahwa kita bicara keindahan tentang sesuatu yang kita anggap pribadi, yang kita anggap sebagai misteri ilahi. Dan itu bukan kita yang melabelkan keindahan, tapi justru Allah yang menghadirkan keindahan itu kepada kita. Nah, tetapi Allah dengan kuasanya, dengan cinta kasihnya, dengan kemurahan hati, justru membebaskan manusia untuk merespon keindahan itu dengan berbagai cara, sehingga unsur subjektivitasnya juga tertampung di sana, tapi juga yang unsur tadi saya katakan resonansinya juga ternyata ada. Nah, saya rasa ini yang harus kita sadari ya. Dan itu berarti keindahan ilahi itu tidak hanya terbatas kepada pengalaman saya tentang Yesus Kristus, pengalaman saya kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran, pengalaman saya kepada Siddhartha Gautama, atau pengalaman-pengalaman dari setiap pemeluk agama terhadap apa yang mereka yakini sebagai keindahan ilahi, tapi juga kemudian pengalaman-pengalaman bersama dengan alam misalnya, yang kita yakini juga sebagai bagian dari given Allah kepada setiap manusia tanpa memandang manusia itu beragama apa misalnya. Begitu. Jadi alasan kemudian kenapa kok keindahan ilahi itu seperti itu, saya menafsirkannya seperti itu, Mbak Finon. Gitu. Iya, menarik Pak. Jadi memang indah gitu ya, yang menjadi Ya, pemersatu, yang dimana kita juga bisa menggali nilai-nilai universal dari setiap keyakinan gitu. Di sanalah
yang indah itu bisa ditemukan, keindahan Ya, jadi ilahi. yang paling sederhana untuk membantu kita membayangkan yang saya jelaskan itu adalah pelangi. Kalau pelangi Ah, itu ya, hanya ya. satu warna kan bukan pelangi ya. Jadi kalau hanya Ah, warnanya ah. hanya kuning saja bukan pelangi, justru disebut pelangi dan kita imani itu indah ya karena ada berbagai warna di sana. Dan saya rasa Ah, ah. itu yang kemudian kita pandang sebagai gambaran paling sederhana untuk kita pahami sebagai keindahan ilahi. Gitu ya. Mm-mm. Pelangi itu adalah given dan ternyata given Allah itu beraneka ragam dan itu menjadi indah di sana gitu. Ya. Iya, Pak. Iya sih, kalau misalnya pakai analogi pelangi gitu, memang ketika pelangi itu hadir di langit, itu memang banyak orang memfoto, excited untuk Betul, melihat betul, gitu, Pak ya. betul, Nah, betul. diharapkan nanti ketika keindahan ilahi itu mampu kita lihat, kita juga bisa melihat itu dengan excited dan Ya, bahkan betul. dengan senang gitu, Pak. Hmm, hmm. Iya Pak, saya ingin melangkah lebih dalam lagi terkait dengan hal sikap ketika kita berhadapan dengan klien, berhadapan dengan mereka yang berbeda keyakinan gitu Pak. Seringkali hal yang sangat sering kita jumpai itu sikap eksklusif gitu Pak. Ya, Berangkat dari kemarin teaser yang boleh di-upload sama tim di feed Instagram, itu percakapan yang saya juga mulai dengan Bapak. Saya sendiri juga pernah memiliki pengalaman harus disalahkan dengan pihak yang lain, disalahkan dengan keyakinan yang lain. Kamu kok berkeyakinan ini, itu salah gitu. Yang benar itu ini, terus kayak udahlah menutup diri aja dan sebagainya. Sehingga sikap-sikap eksklusif ini menjadi tembok-tembok pemisah gitu. Nah, ini bagaimana Pak sikap eksklusif ini? Apakah dia sepenuhnya memang negatif atau ada benih-benih positif yang memang di dalam sifat ya, eksklusif itu Pak? ya baik. Jadi begini Pak Feloni, saya secara personal meyakini sebenarnya ketika kita bicara misalnya tentang tipologi tripolar ya yang seringkali dipakai oleh kita untuk memetakan sikap beragama di tengah kemajemukan eksklusif, inklusif, pluralis gitu. Seringkali kemudian pandangan orang mengatakan bahwa eksklusif itu negatif. Yang paling baik itu adalah pluralis begitu ya. Nah, kalau saya kok mencoba untuk tidak menjudge bahwa mereka yang memiliki sikap seperti eksklusif itu sebagai sesuatu yang negatif ya begitu. Karena apa? Karena pertama kita harus memahami pada dasarnya kita itu memiliki potensi untuk menjadi eksklusif masing-masingnya. Itu pertama. Jadi saya rasa kita ini sebenarnya beragama kita dari awalnya itu kita tidak akan mungkin menjadi orang Kristen kalau kita tidak betul-betul meyakini secara betul-betul fanatik dan juga katakanlah sungguh-sungguh bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita gitu. Nah, gitu ya. Jadi saya rasa eksklusif itu menjadi sesuatu yang sebenarnya dibutuhkan oleh setiap pemeluk agama. Nah, tetapi memang harapannya tidak berhenti sampai di sana, begitu. Nah, karena kalau kita hanya berhenti pada sikap eksklusif itu, maka kita kemudian akan cenderung untuk melihat yang lain dalam kacamata keagamaan kita, sehingga kemudian kalau kita memakai kacamata kotak, begitu, lalu kemudian kita melihat yang lain itu bulat, lalu tidak pas dengan kacamata kita, maka kita akan mengatakan, wah ini kok berbeda ya, kok ini salah ya begitu. Sehingga kemudian kita cenderung untuk mengatakan bahwa ya dia salah, kalau dia mau selamat ya dia harus kemudian memakai kotak juga supaya pas dengan kacamata saya. Nah ini yang menjadi persoalan. Dia hanya berhenti di sana begitu. Nah sebenarnya dalam sebuah masyarakat yang majemuk itu tantangannya adalah dia harus berani dan bukan harus ya, kalau harus itu kok kelihatannya terlalu kuat ya. Sebaiknya memang kemudian dia itu membuka jalan untuk berjumpa, mau untuk berjumpa dan juga mengalami perjumpaan-perjumpaan dengan lian dengan berbagai pengalamannya ya, yang negatif ataupun positif. Saya rasa itu sebuah pengalaman-pengalaman yang memang menjadi dinamika di dalam relasi antar umat beragama. Nah, jadi ketika orang sudah mengalami perjumpaan,
maka dia akan memunculkan sebuah pertanyaan yang begini, Mbak Meloni. Jadi saya mengutipkan pertanyaan-pertanyaan mendasar dari beberapa teolog agama-agama yang dia memiliki pergumulan batin. Satu sisi bahwa saya ini mengaku Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Yesus Kristus mengajarkan saya tentang cinta kasih dan kebaikan. Tapi kemudian ketika saya bergaul di tempat kerja, di sekolah, saya menemukan ada teman-teman Muslim, Hindu, Buddha yang ternyata juga baik. Bahkan cinta kasihnya melebihi orang Kristen. Nah, masa orang-orang seperti ini yang jelas-jelas tidak mau mengikuti Yesus Kristus sebagai juru selamat, kok dia menjadi orang-orang yang nanti pasti akan masuk neraka? Mereka orang-orang yang nanti disebut sebagai anak-anak gelap. Nah, di mana cinta kasih Allah seperti itu? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kan muncul dari pengalaman-pengalaman perjumpaan. Bahwa kemudian ketika dia mengalami perjumpaan dengan yang lain itu secara negatif, mungkin akan justru mempertajam ya ketidaksukaan dan kebencian kepada yang lain. Tapi justru tadi saya katakan, keberanian untuk selalu berjumpa dan menerima pengalaman yang baik dan tidak baik itu menjadi sesuatu yang penting dalam konteks masyarakat kita, supaya apa? Supaya kita tidak melakukan generalisasi gitu. Bahwa kalau misalnya saya menjumpai orang Kristen atau orang teman-teman Muslim yang jahat begitu, lalu semua orang-orang Muslim Islam itu jahat, padahal tidak. Kita perlu juga kemudian melihat ada juga teman-teman Muslim yang baiknya luar biasa, sabarnya luar biasa, cinta kasihnya luar biasa, sehingga itu memperluas horizon kita untuk kemudian melihat bahwa ternyata teman-teman dari beragama ini tidak seperti yang saya pikirkan sebelumnya gitu ya. Nah, ini saya pikir tantangannya di sana, memperluas horizon di dalam pengalaman perjumpaan, baik itu yang negatif maupun yang positif ya. Jangan melihat negatifnya saja, tapi juga kemudian itu dipakai untuk mengeneralisasi. Nah, jadi itu yang saya lebih melihat bahwa eksklusivitas itu sesuatu yang sebenarnya positif, dalam pengertian setiap pemeluk agama sebenarnya memiliki sikap seperti ini. Cuma persoalannya apakah dia hanya berhenti kepada sikap itu dengan kemudian tetap bersikukuh dengan horizon yang dia yakini selama ini begitu, atau kemudian dia mencoba melampaui keluar untuk berjumpa dengan yang lain sehingga horizonnya semakin luas, dan kemudian dia akan minimal setidaknya fair untuk melihat yang lain, tidak hanya sekedar dari kacamatanya sendiri, tapi juga mulai belajar untuk melihat yang lain sesuai seperti kacamata yang dipakai oleh pemeluk agama yang lain. Begitu. Nah, jadi saya rasa itu yang paling penting, Mbak Beloni. Begitu. Iya, Pak. Saya tidak tahu. Jadi kita mudah-mudahan tidak pusing ya penjelasan saya ya. Enggak, Pak, sederhana, sederhana dan mudah untuk dipaham. Ya, berarti memang kita sendiri juga seharusnya menyadari gitu, Pak, berangkat dari diri sendiri untuk memiliki kesadaran bahwa ya memang gitu, kita pasti memiliki sifat yang eksklusif. Betul. Tapi tidak berhenti dengan sifat eksklusif yang kita miliki itu, tapi kemauan kita untuk memperluas horizon kita, menerima dan membuka setidaknya dialog dengan keyakinan yang lain gitu, Pak. Iya, betul. Jadi yang paling bukan sederhana, yang paling mendasar adalah misalnya kalau kita melihat pada kisah-kisah Injil ya, Mbak Beloni ya. Kalau misalnya Yesus kan adalah orang Yahudi dengan berbagai pemahaman dan juga pengalaman relasi dengan orang Samaria dan seterusnya ya. Nah, tapi kemudian Yesus justru kemudian menampakkan bahwa beragama itu ternyata tidak cukup hanya kemudian berhenti pada apa yang dia yakini. Perlu juga kemudian memperluas horizon dengan menyapa perempuan Samaria begitu. Lalu kemudian memakai perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Lalu kemudian juga mau melayani orang-orang yang berbeda dari suku atau juga agamanya. Saya rasa itu menjadi sebuah ajakan mendasar dan juga penyadaran dari Yesus Kristus bahwa ternyata orang beragama itu, kalau dalam bahasa guyonannya itu harus sering banyak dolan ini begitu ya. Tidak hanya dolan di daerahnya sendiri, tapi juga perlu untuk kemudian menyapa, bergaul, dan juga kemudian bercakap-cakap, kemudian juga memahami yang lain dengan memperbanyak dolan tadi dalam tanda kutip ya. Jadi itu
itu perumpamaan yang saya pakai gitu. Jadi berjumpa, dan itu ternyata bisa menolong kita, bukan bukan melemahkan iman kita, tapi justru bisa menolong kita tadi seperti saya katakan yang dari awal, semakin kita memperdalam iman kita kepada Yesus Kristus, dan juga kita dimampukan untuk melihat aspek-aspek atau nilai-nilai atau dimensi-dimensi tentang Yesus Kristus, tentang keagamaan kita yang selama ini tidak kita sadari. Gitu. Saya rasa itu yang paling penting, Mbak Velo. Iya Pak, jadi saya di sini ingin menyoroti figur Yesus sendiri Pak ya. Jadi saya sangat tertarik dengan hal ini yang juga saya temukan ketika saya sekolah teologi dan bertemu dengan Bapak di kelas teologi agama-agama. Itu sebenarnya yang kita percaya, ini untuk khususnya kita sebagai umat Kristiani gitu, kita mempercayai figur Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu. Nah, figur yang kita percaya ini sendiri dalam ketika beliau Tuhan Yesus itu diberikan kesempatan untuk hidup di dunia, sifat-sifat yang ia tunjukkan, hal-hal yang dia kerjakan itu justru menunjukkan sifat yang terbuka gitu Pak, tidak terbatas seperti yang Bapak bilang tadi, tidak terbatas pada suku, tidak terbatas pada kepercayaan apa yang orang yang dia tolong itu, apakah dia orang Yahudi atau bukan. Nah, sebetulnya di sini jadi dare lagi buat kita sebagai umat Kristiani gitu. Seolah-olah jadi, kalau kita percaya pada Yesus, berarti ya seharusnya figur Yesus dong yang kita contoh gitu. Bukan kita malah menjadi orang yang tertutup dan merasa diri paling benar gitu. Di sini jadi kayak refleksi tersendiri buat saya Pak, bahwa ketika saya percaya Yesus, mengaku percaya Yesus dan melihat keindahan di dalam Yesus, ya ayo saya seharusnya contoh Yesus itu gitu. Sifat inklusifnya begitu Pak. Ya, jadi kalau dalam bahasa Jawa itu kan pejah gesang derek Gusti Yesus ya, hidup mati ikut Yesus Kristus. Nah, sebenarnya kata ikut atau derek dalam bahasa Jawa itu bukan saja melihat pribadi Yesus itu sebagai juru selamat atau sebagai pribadi yang kemudian kita ikuti saja begitu. Jadi pokoknya mau selamat ya kita mengaku di dalam nama Yesus adalah juru selamat kita. Sebenarnya tidak berhenti di sana. Kemudian orang kalau mau selamat harus percaya pada Yesus Kristus, tidak hanya pada itu saja sebenarnya. Karena ketika kata derek Gusti atau ikut Yesus kan ini kepada bagaimana kita kemudian menghayati dan juga mengikuti apa yang diteladankan Yesus selama hidupnya, setidaknya yang disaksikan di dalam kitab-kitab Injil di sana kan, di dalam Injil itu. Nah, oleh karena itu Mbak Veloni mungkin dan teman-teman mahasiswa Fakultas Teologi tentu sering sekali mendengar curhatan saya tapi saya ulangi lagi untuk semakin menandaskan tentang bagaimana kita menghayati Yesus itu ya begitu. Jadi Mbak Veloni masih ingat ketika di mata kuliah karakter Islam atau di dalam mata kuliah teologi agama-agama, saya kan selalu sharing tentang pertanyaan yang diajukan seorang jemaat kepada saya karena saya mengajar Islam gitu. Apakah Pak Wahyu yang selama ini mengajar Islam di Fakultas Teologi Duta Wacana itu masih betul-betul pendeta atau tidak? Masih betul-betul mempercayai Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran hidup atau tidak? Itu kan pertanyaan yang pernah diajukan langsung kepada saya. Saya kemudian menjawab dengan yakin, saya masih percaya Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup bagi saya. Cuma kemudian cara saya menghayatinya mungkin menjadi berbeda dengan dulu. Saya tidak hanya sekedar menjadikan Yesus sebagai jalan kebenaran hidup sebagai sosok pribadi, tapi juga sebagai teladan yang mengajarkan saya bagaimana saya menjalani kehidupan ini seperti yang diajarkan Yesus ketika dia menjalankan kehidupan di dunia ini. Ya, saya mengambil contoh misalnya narasi kan Yesus jalan kebenaran dan hidup itu ada di Injil Yohanes kan begitu. Saya kemudian mengambil contoh di dalam grand narasi Injil Yohanes kita menemukan misalnya Yesus mengajarkan tentang kerendahan hati dengan membasuh kaki para murid. Lalu Yesus juga bercakap-cakap dan bergaul dengan perempuan Samaria. Lalu Yesus bicara tentang cinta kasih begitu sebagai identitas murid-muridnya Yesus. Itu kan mengajarkan kita bahwa ternyata derek Gusti atau ikut Yesus itu bukan sekedar saya percaya, tapi bagaimana kemudian dalam perjalanan hidup saya itu menginternalisasikan, saya menghayati dan juga melakukan apa yang kemudian dibahasakan sebagai cinta kasih, lalu kemudian kerendahan hati dan terbuka bergaul kepada siapa saja. Nah, begitu yang saya yakin begitu. Iya Pak, jadi
nggak ada alasan buat kita untuk jadi mudah terprovokasi gitu Pak ya. Menjadikan Ya, agama sebagai ya, sesuatu yang sensitif atau melihat agama atau keyakinan lain sebagai sesuatu yang salah. Tapi justru betul, kita dimampukan untuk bisa semakin bijaksana gitu dengan melihat figur ya, Yesus itu sendiri. Kita sebagai betul, orang-orang yang meyakini bahwa Yesus betul, adalah keindahan ilahi yang ingin kita pilih gitu, ingin kita ya, lihat betul, gitu, kita percaya. Ya, ya, oke. Teman-teman, untuk teman-teman yang sampai detik ini masih stay bersama dengan saya dan Pak Wahyu, saya akan mulai membuka kolom komentar. Silahkan untuk teman-teman yang ingin sharing atau ingin membagikan pertanyaan atau tergugah untuk bertanya langsung kepada ahlinya, ahli agama, studi agama-agama, silahkan langsung aja ditulis di kolom komentar yang sudah disediakan. Nanti sambil saya dan Pak Wahyu tetap berbincang-bincang, kita juga akan membacakan pertanyaan teman-teman yang terkait dengan topik pembahasan kita hari ini. Oke, Pak Wahyu. oke. Uh, Saya boleh nyela sebentar, saya ini sebenarnya bukan ahlinya Mbak, saya juga sedang belajar, karena iya, iya, iya. teologi agama-agama atau itu kan juga sesuatu yang dinamis ya, dan kita harus terus Iya. belajar gitu. Saya tidak pernah menjadi ahli dalam teologi agama-agama, tapi saya terus belajar dalam pengalaman saya bersama dengan mahasiswa, karena selalu menemukan pengalaman-pengalaman baru gitu. Jadi saya bukan ahlinya, mengkoreksi yang dikatakan Mbak Veloni. Iya, Ya, maaf, oke. Pak. Ya, oke. Ya, Oke, ya. Oke, Pak. Ngomong-ngomong tentang sambil kita menunggu pertanyaan dari teman-teman, dari sini juga sebetulnya kita bisa langsung pindah ke sesi berikutnya sih. Cuman untuk sebelum pindah, sebenarnya apa sih Pak yang menyebabkan orang itu jadi mudah terprovokasi dan melihat agama itu sebagai sesuatu yang sensitif? ya. Sebenarnya begini, yang paling mendasar, yang juga perlu kita sadari sebagai orang beragama, Mbak, setiap pemeluk agama itu kan sebenarnya memiliki ketika keindahan ilahi itu kemudian dia imani sebagai given, yang kemudian itu menjadi otoritatif dalam bentuk teks, misalnya teks suci, entah itu Al-Quran, entah itu Alkitab, dan seterusnya. Nah, yang menarik adalah di dalam teks-teks suci, saya mengambil salah satu contoh saja ya, gitu. Di dalam teks-teks suci yang kemudian oleh pemeluk agama itu sebagai bagian di mana kita bisa menemukan keindahan ilahi di sana. Ternyata kita menemukan juga di dalamnya ayat-ayat atau hal-hal yang sifatnya sangat eksklusif, tapi juga di sisi lain juga sifatnya sangat inklusif, yang terbuka dengan lian gitu. Jadi ada ayat-ayat misalnya perangilah yang lain, kemudian halal darahnya, dan seterusnya. Itu kan seringkali ditemukan di dalam teks-teks suci, kitab-kitab suci yang intinya adalah katakanlah menyingkirkan yang berbeda dengan kita. Itu ada di sana. Nah, oleh karena itu, kenapa kemudian orang-orang beragama itu mudah terprovokasi pada hal-hal yang sifatnya katakanlah berbeda atau hal-hal yang sensitif? Karena apa? Karena ada yang bukan mempermainkan ya, ada yang memakai ayat-ayat eksklusif ini secara tekstual, harafiah, yang kemudian dikenakan begitu saja tanpa melihat konteks dari ayat-ayat ini. Nah, sehingga katakanlah kemudian kamu berhak untuk kemudian menghakimi dia, padahal konteks ayat itu sebenarnya dalam konteks tertentu yang tidak bisa begitu saja diterapkan dalam konteks kita sekarang. Orang ada yang memainkan itu sehingga kemudian pemeluk-pemeluk agama yang sebenarnya juga sedang belajar untuk beragama itu kemudian terprovokasi untuk mengatakan, wah, identitas saya ini direcehkan ini begitu, oleh karena itu dan saya harus melawan, saya harus membela, dan seterusnya. Nah, salah satu penyebabnya itu, Mbak. Jadi kita sebenarnya tantangan bagi pemeluk agama itu bagaimana kita bergaul dengan teks-teks suci kita yang ternyata di dalamnya tidak selalu semuanya bermakna inklusif dan damai dengan yang lain, tapi juga ada teks-teks yang eksklusif. Bagaimana kita mengelola ini? Saya rasa tantangan terbesar. Oke Pak, tadi Sangat saya terputus ya. belum sempat, iya, saya belum sempat mengakhiri, tapi udah detik-detik terakhir, jadi saya merelakan supaya Bapak berbicara, terus nanti kita lanjutkan di sesi yang ini. Oh, oke, baik. Iya, Ya, oke. oke. Iya Pak, lanjut Pak, langsung aja Ya, dilanjutkan tadi. saya lupa sampai di mana ya tadi. Jadi Terkait dengan intinya
Ya teks ya intinya Ah, ah. sebenarnya apa ya kita mulai harus kemudian belajar untuk apa bergaul dengan menyadari bahwa di dalam apa teks-teks suci otoritatif kita itu memang ada dua dimensi itu begitu, dan itu yang seringkali membuat di dalam agama kita sendiri ada perbedaan-perbedaan pemahaman tentang yang lain dengan dasar-dasar biblis atau juga di dalam musim Quraniknya misalnya yang juga punya dalil-dalil masing-masing. Tapi saya rasa kan bagaimana cara kita bergaul dengan kitab suci kita masing-masing itu yang menjadi tantangan terbesar bagi setiap orang beragama ya. Gitu. Apakah dia itu sebagai sesuatu yang beyond konteks atau sesuatu yang memang memiliki konteks. Nah itu sesuatu yang menjadi tantangan sebetulnya. Gitu Mbak Melani. Gitu. Iya, jadi memang ketika kita membaca suatu teks gitu, kitab suci yang kita yakini memang kita nggak bisa berhenti mentah-mentah membaca teks itu ya Pak, tapi kita juga harus melihat Ya, konteks agar ya, tujuannya ya biar kita nggak mudah terprovokasi dan melihat keyakinan-keyakinan itu sebagai sesuatu yang sensitif. Karena kita juga nggak bisa memungkiri kan Pak, di dalam kitab-kitab suci yang kita yakini itu pasti ada teks-teks yang sensitif, teks-teks yang meminta kita untuk uh, menyalahkan yang lain atau dan sebagainya. Tapi ya, sekali lagi kita juga harus melihat secara lebih dalam gitu. Teks itu berbicara apa, konteksnya bagaimana. ya, Gitu ya Pak ya, ya. ya. Salah satunya begitu. Oke, ya teman-teman, pertanyaan masih terus dibuka. Siapapun yang mau berkomentar dan bertanya dipersilahkan. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Ya, Pak, uh, saat ini kan kita juga sebagai negara yang majemuk, kita juga mengalami berbagai macam krisis ya Pak. Berbicara tentang krisis, krisis itu sendiri mau sekarang masih dalam konteks pandemi, terus juga kemarin juga ada beberapa kerusuhan terkait dengan ketidakterimaan beberapa pihak masyarakat terkait dengan RUU yang ditetapkan, yang baru ditetapkan. Terus juga ada masih di luar itu semua ada krisis ekonomi, krisis bahkan krisis kita juga dalam hal beragama masih ada perpecahan di mana-mana gitu. Gimana Pak ketika kita melihat keindahan ilahi, apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan atau sikap apa yang sebenarnya kita ambil ketika uh, kita menghadapi krisis gitu Pak sebagai masyarakat yang majemuk khususnya dalam hal agama. Ya baik. Eh, Satu hal kalau bisa kita bicara tentang krisis ya, artinya krisis ini tentu bukan hanya terkait dengan konflik keagamaan, tapi juga krisis-krisis yang apa sifatnya sosial, lalu kemudian juga yang lainnya ya. Saya rasa begini, kalau kita bicara tentang keindahan ilahi, uh, pemeluk agama itu sebenarnya meyakini bahwa keindahan ilahi itu kan sesuatu yang tidak menghancurkan, tapi justru membangun, menghadirkan kehidupan di sana, gitu ya. Kalau dalam bahasanya apa teman-teman Muslim itu Islam adalah rahmatan lil alamin atau Muhammad dihadirkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Lalu kemudian di dalam tradisi kekristenan kita meyakini ketika Allah berinkarnasi dalam diri Yesus Kristus, itu kemudian juga mendatangkan damai sejahtera, Salom, Immanuel, dan seterusnya. Artinya, sapaan-sapaan Allah yang adalah given kepada setiap pemeluk agama itu sebenarnya menghadirkan kehidupan, bukan menghancurkan kehidupan. Nah, oleh karena itu ketika ada krisis-krisis yang entah itu konflik atau krisis bencana alam atau krisis sosial dan seterusnya, itu sebenarnya membawa minimal setidaknya kalau refleksi saya dua hal. Yang pertama, itu menyadarkan kita tentang kita sebagai pemeluk agama yang kemudian sudah disapa oleh keindahan ilahi. Apakah kita ini sebagai pemeluk agama itu menghadirkan keindahan itu justru sebaliknya menjadi yang menghancurkan kehidupan, bukan justru yang membangun kehidupan. Justru ini sebuah sebenarnya harusnya orang beragama jadi melakukan introspeksi diri begitu. Kenapa kok ada konflik? Padahal agama itu kan diyakini membawa damai sejahtera dan seterusnya. Allah itu kan cinta kasih.
Tapi kenapa kok kemudian ada orang yang berperang justru demi nama Allah misalnya begitu. Nah justru ini kan menjadi sebuah kritik internal bahwa jangan-jangan saya ini yang justru menghancurkan keindahan ilahi yang menyapa Mm-mm. sebagai kehidupan di dalam agama saya, karena saya justru membuat keindahan itu menjadi tidak indah karena saya menghancurkan keindahan itu, kehidupan itu Mm-mm. dengan saling berkonflik dan memerangi orang lain. Itu ketika kita bicara tentang konflik sosial, konflik horizontal yang berdasarkan agama, itu yang pertama. Tapi kemudian yang kedua, ketika kita bicara keindahan ilahi dalam konteks krisis, misalnya bencana alam, atau misalnya pandemi sekarang ini, kita justru kemudian disadarkan tentang dimensi atau nilai-nilai terdalam dalam keindahan ilahi itu yang justru menghadirkan kehidupan. Apa itu? Mm-mm. Cinta kasih, saling peduli, berbelas kasihan, melindungi. Jadi kalau dalam bahasa yang lebih teknis, seringkali dipahami kita diajak untuk tidak hanya sekedar koeksistensi, kita tidak hanya sekedar diajak untuk hidup bersama, tapi kita diajak untuk menjadi proeksistensi, saling mendukung kehidupan, saling Mm-mm. membantu yang lain itu untuk tetap eksis sesuai dengan keyakinannya, untuk menolong ketika mereka berada di dalam kesulitan. Nah, jadi justru keindahan ilahi itu menyadarkan kita tentang nilai pentingnya nilai-nilai itu ketika kita berhadapan dengan krisis. Oh, kita kan keindahan ilahi itu mengajarkan kita tentang berbelas kasihan, cinta kasih, Mm-mm. saling menolong dan seterusnya. Nah, hal ini justru saya temukan, saya sudah pernah menyiarkan ini dalam men-sharekan ini dalam webinar PSA, bahwa pengalaman kami ketika kami berkunjung di dusun Sampetan, daerah Boyolali, Ampel Boyolali, ketika kami belajar tentang konsep proeksistensi itu, saya terpesona dengan cara hidup mereka beragama penduduk di dusun ini, ketika misalnya ada teman-teman muslim yang sedang ingin membangun masjid, tapi ternyata tanahnya itu uh, adalah tanah orang Buddha. Jadi dia justru, ayo bangun masjid di tanah saya, begitu. Dia tidak dijual atau malah mempersembahkan, ini saya bantu kamu supaya masjid terbangun, pakailah tanah saya. Bagi saya itu adalah sebuah simbol yang paling konkret tentang apa itu namanya saling peduli dan juga saling membantu dalam sebuah statement pro eksistensi itu. Saya rasa keindahan ilahi menolong kita untuk menyadari dua hal itu ya, Mbak Feloni ya. Gitu. Iya Pak, benar-benar banget, benar banget. Jadi emang ketika kita menghadapi krisis, krisis apapun itu, justru sebagai umat beragama, umat yang memiliki keyakinan dan memegang keyakinan tertentu, kita ditantang untuk bisa mewujudkan nilai-nilai universal yang sebenarnya dimanapun, di agama manapun tuh diajarkan seperti yang Bapak bilang tadi, cinta kasih, belas kasihan, sikap yang baik, dan terutama juga tentang hospitality kepada saudara-saudara kita gitu Pak. Nah, di sini juga uh, berbicara tentang nilai-nilai universal itu sendiri, Pak. Nilai-nilai universal ini sendiri ketika dinyatakan ketika kita upayakan untuk terus ada dalam krisis apapun, itu justru kita bisa melihat bahwa Allah itu menyapa gitu, Pak ya. Allah yang kita yakin itu menyapa setiap umat manusia gitu melalui nilai-nilai apapun gitu. Bahkan Dia, Allah yang kita sembah itu, punya cara-cara yang unik untuk memperlihatkan keindahan yang dia miliki, begitu Pak ya? Betul, betul. Jadi justru ketika kita mencoba menghadirkan nilai-nilai itu di dalam kehidupan bersama, kita justru menjadi agen atau katakanlah saluran di dalam keindahan ilahi itu, juga menyapa kehidupan. Dan kemudian kita juga belajar dari keindahan ilahi yang hadir dari agama lain yang juga melakukan hal yang sama, sehingga akhirnya kan kalau di dalamnya ini saya mencoba menganalogikan dan juga menggambarkan dalam sebuah makna otoritatif dalam teks Al-Quran yang mengatakan bahwa ya itulah kemudian yang dimaksudkan dengan berlomba-lomba di dalam kebajikan gitu. Nah, gitu. Jadi di dalam Al-Maidah 48 kelihatannya. Jadi perbedaan itu tetap adalah rahmat, dan kalau aku menghendaki kamu saya jadikan satu, tapi kan ternyata tidak, tapi justru kita diajak untuk berlomba-lomba di dalam kebajikan. Misalnya begitu. Saya kemudian mendapatkan itu pemahaman itu di dalam pengalaman konkret, dan itu memperkaya saya bahwa ternyata yang dimaksud dengan Yesus bahwa kita ini kemudian menjadi saluran berkatnya, kita ini menjadi katakanlah
segambar dan serupa dengan Allah, bahwa Yesus bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku, itu ternyata dalam makna seperti itu. Bahwa kemudian justru kita menampilkan nilai-nilai keindahan ilahi yang kita teladankan di dalam Yesus Kristus, di dalam kehidupan dan keseharian kita dalam perjumpaan dengan yang lain. Itu kemudian saya memahaminya begitu. Oh, ini tahu maksudnya, bukan lagi aku yang hidup, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku, itu maksudnya seperti itu. Begitu. Iya, Pak. Itu saya merinding. Bukan lagi kita yang hidup, tapi Kristus itu sendiri yang hidup dalam kita, gitu kan, Pak. Ya, ini ada pertanyaan yang masuk, Pak, dari Pak Yohanes, Saudara Yohanes Samuel. Nah, pertanyaannya seperti ini, Pak. Terkait dengan bursa transfer, dalam tanda kutip, bursa transfer mereka yang berpindah agama, apakah ini karena merasa bahwa agama sebelum yang dianut itu tidak lebih baik? Atau karena keindahan agama tersebutlah yang menarik untuk berpindah? Nah, dan tips dari Bapak agar kita makin teguh dalam Yesus melalui keindahan agama lain tanpa terpengaruh. Menarik, Pak, pertanyaannya, Pak. Ya, menarik, tapi juga pertanyaan yang sulit dijawab. Artinya saya harus kemudian mencoba berhati-hati menjawabnya, tapi saya akan berangkat dari pengalaman. Artinya apa yang saya yakini. Jadi begini, tentu saja ketika kita, seperti yang saya alami ya, saya berangkat dari pengalaman saya. Ketika saya passing over dari kekristenan, kemudian bersama-sama dengan teman-teman Muslim, terutama dalam konteks komunitas Tarekat Naksabandiyah Hakoniyah, begitu saya belajar, itu saya passing over kan begitu. Nah, passing over ini kalau dalam bahasanya Raymond Panikar itu ada bahayanya. Kita ini seperti sedang berada di ujung tanduk antara kita ini bisa convert ke agama yang sedang kita passing over itu, atau kemudian kita semakin teguh dengan agama kita begitu. Nah, kalau saya kemudian mengamini itu dalam pemahaman begini. Ketika kita di awal sekali mengatakan bahwa keindahan ilahi itu adalah sapaan Allah kepada setiap agama yang adalah given, dan itu sapaan itu kita yakini unik bagi setiap agama, berbeda-beda, tidak sama begitu. Maka ketika ada seseorang yang sebelumnya Kristen misalnya, lalu ketika dia bergaul dengan teman-teman Muslim, lalu kemudian dia mendengarkan suara azan, dia merasakan keindahannya, lalu kemudian dia merasa disapa oleh keindahan ilahi itu, gitu. Dan kemudian dia merasa bahwa ini kok saya merasa damai ya dengan sapaan dari suara azan itu. Nah, kemudian dia tertarik untuk kemudian, ya sudah, saya kemudian akan mengikuti jalan ini. Bagi saya itu kebebasan mereka, begitu. Jadi selama kemudian mereka bertanggung jawab, ketika saya kemudian berpindah agama, karena saya mengaku disapa oleh keindahan ilahi yang hadir di dalam agama lain, maka tanggung jawabnya adalah saya betul-betul menjalani dan juga merespon sapaan ilahi itu dengan tanggung jawab dan dengan kerendahan hati, dan itu ditampilkan dengan tidak menjelek-jelekan agama yang sebelumnya, begitu. Karena ini kan sapaan personal, begitu, yang kemudian dia terima sebagai sesuatu yang dia respon, oh saya kok lebih damai dengan ini, begitu. Nah, jadi dia kemudian, yaitu kebebasan dia. Ini berbeda kalau misalnya dia pindah agama hanya karena jabatan, mau menikah lagi, atau kemudian karena alasan-alasan pragmatis, lalu kemudian setelah itu diundang kemana-mana untuk menjelekkan agama sebelumnya. Saya pikir itu sesuatu yang tidak bijaksana dan bahkan perlu dihindari, begitu. Nah, tapi ketika ditanya bagaimana tipsnya, nah, justru saya rasa yang dibutuhkan ketika kita berani melakukan passing over, lalu kemudian kita coming back ke dalam agama kita lagi, dan di awal saya mengatakan kita justru semakin dalam dan semakin justru diperkaya dan menjadi semakin Kristen, begitu, semakin mencintai Yesus, itu adalah justru ketika kita tidak mengingkari identitas kita dalam pengertian komitmen kita, gitu ya. Jadi ketika kita passing over, bukan berarti kemudian kita meninggalkan Yesus Kristus atau keyakinan kita hanya supaya kita diterima di dalam komunitas di mana kita passing over, tidak, begitu. Justru yang dibutuhkan adalah ketulusan dan kejujuran mengaku bahwa saya Kristen, begitu. Saya seorang Kristen, dan ini jawaban saya justru berangkat dari pengalaman saya ketika saya pertama kali berjumpa dengan Syekh
Mustafa Mas'ud yang ketika saya pertama kali telepon dia, saya tidak mengaku sebagai pendeta. Tapi ketika saya berjumpa dengan dia secara langsung, saya harus jujur, saya pendeta. Gitu. Nah, justru ketika kita jujur bahwa saya Kristen, saya pendeta, itu justru menolong kita untuk menyadari, oh, posisi saya ini orang Kristen. Gitu. Saya sudah meyakini bahwa Yesus Kristus itu adalah jalan kebenaran dan hidup saya, tapi sekarang saya sedang belajar dari yang lain untuk kemudian saya bisa memahami yang lain. Lalu saya kembali pulang untuk kemudian saya melihat apa yang saya pelajari dengan yang lain itu menolong saya untuk melihat Yesus Kristus secara berbeda atau secara lebih dalam atau secara lebih kaya begitu. Jadi tipsnya yang bertanya di Yohanes ya, ketika kita berjumpa dengan yang lain, jangan pernah kemudian kita itu takut, malu atau sungkan untuk mengenalkan ya saya ini orang Kristen. Saya ini orang Kristen yang percaya Yesus Kristus adalah juru selamat saya. Kita harus jujur dan juga tapi kemudian kejujuran itu dibarengi dengan ketulusan. Gitu. Jadi saya orang Kristen yang bergaul dengan Anda, saya ingin belajar dan memahami Anda secara tulus, gitu. Sehingga mereka tidak muncul kecurigaan juga. Nah, saya sudah berkali-kali mengatakan di kelas atau juga di dalam beberapa kesempatan, ketulusan itu tidak perlu dikatakan. Ketulusan itu sebenarnya bisa dirasakan oleh setiap orang. Jadi kita tidak perlu berkata, Pak saya tulus ini, walaupun saya orang Kristen, saya ingin belajar, tidak perlu dikatakan begitu. Karena ketulusan itu pasti orang bisa merasakan. Gitu. Tidak perlu dikatakan sama saja ketika, oh I love you. Sebenarnya kan I love you tidak perlu dikatakan berkali-kali. Tapi orang yang kita cintai akan bisa merasakan seberapa dalam kita mencintai dia. Begitu, Mbak. Yang saya alami begitu. Mungkin itu bisa juga tidak cocok untuk Yohanes, tapi itu yang saya alami, yang saya praktekkan ketika saya passing over atau bergaul dengan yang lain begitu. Kejujuran tentang identitas dan juga ketulusan di dalam pergaulan di sana. Gitu. Iya, ya kalau saya ingin berbicara tentang tipsnya apa agar tidak terpengaruh sih sebenarnya ya memang ketika kita mau terbuka justru itu bukan hal yang mempengaruhi kita untuk melemahkan iman seperti yang kita bicarakan tadi di awal tadi Pak ya, tapi justru ketika kita mau terbuka itu justru akan mempertebal iman kita gitu Kak Yohanes, Bapak Yohanes, Saudara Yohanes. Ya, menarik Pak pengalaman yang Bapak alami gitu, dan saya juga sangat terinspirasi dengan itu. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Pak. Bagaimana memaknai teks peperangan dalam Alkitab, misalnya perebutan tanah perjanjian. Nah, ini kayaknya teks-teks yang cukup sensitif yang tadi sempat tadi kita bahas gitu. Ini gimana, Pak? Mungkin bisa dijelaskan lagi sedikit dan terperinci gitu. Baik, ya ini meskipun saya bukan ahli biblical ya, ini kan ranahnya Profesor Kerit, Pak Robert, Pak Daniel, dan Bu Rere ya sebenarnya, ya, dan Pak Yusa. Tapi begini, kalau saya justru ketika ada ayat-ayat perang di dalam Alkitab, sebenarnya itu jauh lebih bukan lebih mudah maksudnya, tapi itu bisa lebih mudah untuk kita handle ketimbang misalnya ketika itu teks-teks perang itu muncul di dalam tradisi teks suci yang lain, misalnya di dalam Al-Quran misalnya begitu ya, dengan memahami bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah dan seterusnya. Kenapa saya mengatakan lebih mudah? Karena kita memahami kitab suci itu kan Alkitab itu adalah sebuah kesaksian yang hadir dan juga ditulis dalam konteks tertentu, dalam waktu tertentu begitu. Nah, oleh karena itu ketika kita membaca teks-teks perang di dalam Perjanjian Lama, ya tentu saja kita memahaminya dalam konteks pada saat itu begitu, dan juga kemudian kita juga tidak bisa melepaskan dari situasi entah itu dalam kitabnya, dalam keterkaitan perikop sebelum dan sesudahnya, dan juga dalam latar historisnya ya begitu ya. Nah, saya rasa itu yang kemudian harus kita perhatikan, sehingga ketika kita membaca teks-teks seperti itu dengan memperhatikan latar historisnya, dengan membaca ideologis yang terkandung di dalamnya, mungkin ini pendekatan yang seringkali dipakai oleh Pak Pendeta Robert Setio gitu misalnya, maka kemudian kita menyadari bahwa ayat itu tidak bisa dengan secara langsung kita kenakan
dalam konteks sekarang misalnya, dalam latar-latar historis yang tentu sangat berbeda. Nah, saya rasa itu yang perlu menjadi perhatian utama ya, Mbak Feloni. Ya, mungkin nanti bisa dikoreksi begitu. Tapi kalau saya ditanya terkait dengan itu, saya akan menjawab seperti itu. Ada latar historis dan juga latar ideologis tertentu yang mendasari ayat-ayat perang yang itu tidak secara sederhana bisa kita terapkan langsung dalam konteks sekarang. Gitu Mbak Feloni. Ya. Ya, itu juga berkaitan dengan kemauan kita untuk melihat lebih dalam teks itu sebenarnya berbicara tentang apa. Dan bagaimana juga konteks yang melatar belakangi teks itu. Gitu. Jadi kadang itu sendiri ketika kita langsung menerima mentah-mentah teks itu sendiri, kadang kita juga malah jatuh pada sentimen atau sisi sensitif dari keyakinan dan ajaran itu sendiri ya Pak ya. Ya, betul. Oke, iya Pak, nggak sekerasa banget kita udah berbincang-bincang selama 1,5 jam, dan ini menurut saya juga sangat sangat dalam dan berat tapi berbobot, dan saya yakin teman-teman juga mulai open mind gitu terkait dengan pembahasan kita, dan mudah-mudahan kedepannya juga teman-teman juga makin terbuka dan beragama, bukan cuma sekedar agama, tapi justru lebih daripada agama itu sendiri, menjadikan spiritualitas agama sebagai show gitu. Oke Pak, boleh dong closing statement-nya untuk menutup perjumpaan dan bincang-bincang kita malam hari ini Pak? Ya, responlah keindahan ilahi yang hadir di dalam agama kita dengan penuh syukur, dengan penuh kerendahan hati, dan juga terus-menerus menyadari untuk mau juga dengan rendah hati berjumpa dengan yang lain, memahami dan belajar tentang keindahan ilahi yang menyapa agama yang lain, sehingga kita semakin bijaksana di dalam memahami misteri sang ilahi itu. Ya, itu closing saya. Wah, keren Pak, mantap. Oke, ya bisa dipimpin dalam doa Pak, tapi kita berdoa dulu Pak sebelum saya tutup. Bapak boleh memimpin kita semua dalam doa. Saya berdoa ya. Oke, baik. Iya Pak. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman, kita akan mengakhiri ngasih yang perdana pada saat ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang Maha Kasih, Maha Baik, kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami bisa berdiskusi, mendengarkan, dan juga sekaligus merefleksikan ulang cara kami beragama di dalam perjumpaan dengan yang lainnya. Saudara-saudara kami yang juga Engkau sapa dengan cara yang khas dan meresponnya juga dengan cara yang khas. Ajar kami untuk bisa terus-menerus memiliki iman yang rendah hati, yang bijak, untuk tetap dan juga senantiasa mau bergaul dan juga rendah hati untuk mau dikoreksi, diperkaya di dalam perjumpaan kami dengan yang lain, sehingga kehidupan kami bersama di bumi Pancasila yang majemuk ini adalah sebuah kehidupan bersama yang menghadirkan keindahan ilahi yang menghidupkan satu dengan yang lain, yang saling mendukung, yang saling menghargai, sehingga kehadiran kami adalah kehadiran yang pro-eksistensi, bukan sekedar koeksistensi. Tolong kami ya Tuhan di dalam peziarahan iman kami, karena kami adalah manusia yang terbatas, yang terus-menerus berada di dalam kelemahan, tapi ajar kami untuk semakin mau belajar menjadi semakin dewasa dan semakin bijaksana di dalam peziarahan bersama di bumi Pancasila ini. Selanjutnya kami akan melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, kiranya Engkau menolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kehidupan beragama kami adalah kehidupan beragama yang saling memperkaya dan diperkaya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Wahyu. Ya, oke teman-teman. Ya. Oke teman-teman, ternyata memang tidak ada satu keyakinan pun yang paling benar mengatasi yang lain, tapi memang kita semua diajarkan kebenaran, kita punya nilai-nilai universal yang sama, maka nggak ada alasan lagi untuk kita saling menghakimi satu sama lain, tapi marilah bersama-sama kita
mewujudkan nilai-nilai universal itu dan hidup bersama dengan penuh cinta kasih dan belas kasih, merasakan keindahan ilahi itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Solani Prista bersama dengan Pak Wahyu Nugroho, pamit undur diri dan sampai ketemu di ngasih berikutnya. Dadah, sampai Terima jumpa. kasih ya. Oke, sampai jumpa. Ya, terima kasih Pak, sampai jumpa. Terima kasih ya Feloni ya, tetap sehat ya. Sama-sama Pak, Salam ya. ya. Oke, saya Oke, bye teman-teman.